Pendidikan Wilayah 4 hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hermawan, SPD MPil SNE, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Rise Silpana SSTP MAP, Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, SMK, SMA, SLB, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para arsiparis ahli muda, Ibu dan Bapak Staf KCD Wilayah 4, dan seluruh peserta rapat mingguan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya pada hari ini kita dapat bertemu untuk kembali melaksanakan kegiatan rutin rapat mingguan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin-tabiatnya, hingga kepada kita umatnya yang setia kepada ajarannya sampai akhir zaman. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mengawali rapat mingguan ini, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan kemudian dirangkaikan dengan mendengarkan lagu Jabar Juara. Di sana
mempesona. Keramahan penduduknya menenangkan jiwa, hidup dalam kedamaian makmur sentosa. Jawa Barat selalu siap di setiap medan laga, tinggi berdaya juruan bermental juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasagi bermati pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasagi bermati mengabdi pada negeri. Jawa Barat, namanya pastinya juara. Jawa Barat, namanya pastinya juara. Jawa Barat anu juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasagi berbakti mengabdi pada negeri. Oh yeah, juara lahir batin, wasagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasagi berbakti mengabdi pada negeri. Berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat pasti juara. Baiklah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk melanjutkan acara ini akan dipandu oleh moderator Ibu Elis Leni Herliani SIP, Arsiparis Ahli Muda SLB Trituna Subang. Kepada Ibu Elis disilahkan untuk memandu acara. Ya, terima kasih ya kepada Ibu Dede, Arsiparis Ahli Muda dari SMA 1 Pleret, selaku pembawa acara, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada rapat mingguan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hermawan, SPD MPIL SNE, selaku Kepala KCD Wilayah 4, Ibu Risya Syupana SSTP MAP, selaku Kasubagata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, dan Bapak Ibu Arsiparis Ahli Muda SMA, SMK,
SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu staf KCD Wilayah 4, beserta seluruh peserta rapat mingguan pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah ya Bapak Ibu semua, bahwa pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat bertemu kembali dan berkumpul kembali dalam melaksanakan kegiatan rapat mingguan pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian paparan informasi dari para narasumber kita, yaitu dari yang pertama penyampaian paparan dari Ibu Rishe Shilpana SSTP selaku Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Mangga kepada Ibu silakan. Punten Bu, Pak KCD dulu aja Bu, Pak KCD Oh aja. iya. Oh iya. Silakan. Baiklah. Untuk penyampaian paparan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Kepala KCD Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Budi Hermawan, SPD MPIL SNE. Mangga kepada Bapak dipersilahkan. Yes. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Ya. Silakan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, namun barangkali dalam kerangka untuk melakukan percepatan terkait dengan promosi dan eksibisi dari apa yang sudah dilakukan, capaian yang sudah terjadi di wilayah 4, saya berharap nanti ada skenario khusus yang akan kita lakukan bersama-sama dengan satuan pendidikan yang menjadi binaan wilayah 4, yaitu Karawang, Subang, kemudian Purwakarta. Nah, dua agenda besar yang kelihatannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Pertama, kita berharap ada semacam rapat khusus, rapat koordinasi semua satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB sewilayah 4 untuk menyampaikan kinerja pendidikan yang sudah dicapai selama ini. Dan insya Allah kita akan mengundang secara khusus, nanti mungkin Bu Rishe akan menyampaikan lebih detail. Kita akan mengundang secara khusus Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita sambil mendiskusikan tahapan-tahapan dan langkah-langkah kerja kita ke depan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, sekaligus juga mencapai target kinerja Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi. Oleh sebab itu, saya berharap ini kami dari tim cabang dinas wilayah 4 sudah mulai diinventarisir kira-kira program kegiatan inovasi apa yang sudah dan telah dan sedang kita lakukan. Nah, yang paling penting yang ingin kami sampaikan sekarang, yang paling penting yang ingin kami sampaikan sekarang itu adalah ucapan terima kasih dan selamat kepada tim Angklung cabang dinas wilayah 4. Meskipun tim Angklung itu berasal dari satu satuan pendidikan, tapi itu merupakan kinerja dan kerjasama semua satuan pendidikan di wilayah 4 ini.
alhamdulillah kita menjadi juara pertama pada lomba angklung Provinsi Jawa Barat, dan kita mengalahkan 3 OPD besar yang biasanya menjadi juara. Kami pikir kita berikan aplaus kepada tim angklung cabang dinas wilayah 4 yang menjadi wakil Dinas Pendidikan Jawa Barat dan meraih juara pertama. Ini hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu baru satu yang kita tampilkan. Kita akan diminta lagi untuk menampilkan keunggulan-keunggulan lain dari cabang dinas wilayah 4. Mari kita inventarisasi dan coba nanti Bu Kasubag dan Bu Analis ini semuanya dicapai. Tidak hanya masalah hobi dan kegemaran yang terkait dengan prestasi yang dicapai, tapi mungkin juga ada prestasi-prestasi yang dalam bidang akademik yang juga bisa ditampilkan, sehingga mutu dan kualitas pelaksanaan layanan pendidikan kita nampak betul menjadi yang terunggul di Jawa Barat. Saya pikir itu, dan terakhir Bapak Ibu, mari kita sama-sama mulai sekarang, hari ini kita bekerja sama dan bahu-membahu untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Karena persoalan pendidikan yang kita hadapi luar biasa dengan kompleksitas dari penduduk di wilayah 4, serta perbedaan yang sangat mencolok dari sosial ekonomi yang ada di wilayah ini. Di satu wilayah kita berada di daerah yang cenderung mengarah kepada perkotaan, tapi di sisi lain kita juga memiliki wilayah-wilayah pedesaan, kemudian juga daerah-daerah pesisir yang harapannya sebagaimana kondisi pembangunan di Jepang misalnya. Di situ tidak ada perbedaan pembangunan, semua merata, semuanya baik, dan semuanya berkualitas. Nah, harapannya wilayah 4 pun akan melakukan hal yang sama, khususnya di sektor pendidikan ini. Dan sektor pendidikan ini penyumbang terbesar untuk capaian pembangunan yang lebih baik. Saya pikir itu Bapak Ibu, hatur nuhun pisan, selamat melaksanakan Minggon, dan mungkin nanti ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Bu Kasubag terkait dengan kegiatan Minggon ini. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada Bapak Kepala KCD Pendidikan Wilayah 4 yang telah menyampaikan informasi paparannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian paparan dari Ibu Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Maka kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin live dulu ya, Bu. Boleh, mangga Bapak. Yo nuhun. Assalamualaikum. Atau sambil jalan saya dengerin deh, ya. Siap, mangga Pak. Salam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang saya hormati Ibu Analis, Ibu Santi Kurnia Dewi, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Arsiparis, dan juga staf cabang dinas yang hadir di rapat Minggon pagi hari ini. Izin Pak KCD sesuai arahan Bapak, untuk rapat Minggon minggu depan, maksudnya rapat Minggon yang akan datang, kita akan melaksanakan rapat Minggon secara online itu 2 kali dalam sebulan, ya. Jadi tidak setiap hari, jadi tidak setiap minggu, tapi sebulan online-nya 2 kali dan luringnya 1 kali. Jadi rapat Minggon tetap ada, tapi dikemas dalam kemasan baru. Jadi online-nya 2 kali, luringnya 1 kali. Kenapa harus luring? Karena untuk mempererat kebersamaan antara cabang dinas dan juga satuan pendidikan. Mungkin apabila luring
ada hal-hal yang memang secara emosional ingin disampaikan, nanti kita bisa bertatap muka langsung. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan hasil dari rapat pimpinan kemarin pagi bersama Pak Kadis. Kami berharap untuk segala jenis sumbangan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, baik yang sudah mendapatkan rekom dari cabang dinas, apalagi yang belum, mohon untuk di cooling down dulu ya. Mohon untuk dihentikan dulu ya. Karena permasalahan ini sedang mencuat lagi ke atas ya. Jadi Pak Kadis kemarin menyarankan agar segala jenis sumbangan ya, karena pungutan mah nggak boleh, itu kalau bisa di cooling down dulu. Ya, karena ini udah sampai ke atas ya, udah sampai ke Pak Kadis, jadi kami harap ini di cooling down dulu ya. Karena memang banyak kejadian-kejadian bukan di cabang dinas wilayah 4 tapi di KCD yang lain yang ini menjadi rame ya. Dan juga kemarin kami mendapat kabar ada beberapa tipikor yang sudah menghubungi kami terkait sumbangan-sumbangan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Tipikor, kejaksaan sudah WA ke saya dan ke Pak KCD menanyakan terkait pungutan-pungutan ya. Mereka bilangnya pungutan, mungkin kita sumbangan lah ya yang ada di satuan pendidikan. Bapak Ibu perlu diketahui, kita itu sebenarnya mungkin sudah betul melaksanakan rapat komite, karena kan sudah dijelaskan di teknis rekomendasi yang ada di cabang dinas bahwa rapat komite bisa dilaksanakan apabila mendapatkan rekom dari gubernur ya, melalui kepala dinas, melalui cabang dinas. Nah, rekom ini di dalamnya itu sudah dijelaskan mengenai mekanisme rapat komite, harus ada undangan, harus ada notulen, harus ada daftar hadir. Kemudian komite juga sudah diberikan contoh surat untuk para orang tua siswa itu sudah kita berikan. KCD 4 ini menjadi role model. KCD 4 ini menjadi role model untuk KCD-KCD lain dalam melaksanakan rapat komite. Kita saja teknisnya sudah benar, tapi masih saja ada rekan-rekan kita yang di APH sana itu menyoroti. Apalagi kalau teknis kita nggak benar gitu, yang sudah benar saja kita masih seperti itu, apalagi yang kurang baik lah ya. Nah, jadi arahan dari Pak Kadis ini mohon untuk di cooling down dulu ya untuk sementara waktu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mungkin ada sedikit rame atau mungkin sudah rame juga terkait P3K ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa P3K tahap pertama itu kalau tidak salah kurang lebih 5.000 orang itu diperuntukkan untuk guru-guru yang berstatus pegawai negeri. Itu yang tahap pertama ya Bapak Ibu. Kemudian tahap keduanya kalau tidak salah sekitar 526 orang itu untuk negeri dan swasta. Nah, Bapak Ibu sudah sampai juga ke kami dan kepada Pak Kadis, kepada Pak KCD juga sudah sampai bahwa ada guru yang lulus P3K, misalnya nih ya, misalnya daftarnya di SMA 1 Purwakarta, tapi penempatannya di SMA 1 Pangandaran misalnya ya, jauh gitu. Sedangkan keluarganya adanya di Purwakarta. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Kemarin Pak Kadis menyampaikan bahwa ada batas passing grade. Artinya guru tersebut daftar di SMA 1 Purwakarta. Ya. Tiba-tiba passing grade-nya ada yang lebih tinggi dibanding guru itu. Otomatis yang passing grade-nya lebih tinggi itu ditempatkan oleh panitia seleksi nasional di SMA 1 dan akhirnya
yang guru yang tadinya daftar di SMA 1 secara seleksi oleh panitia nasional itu ditempatkan di Pangandaran. Ya, itu adalah kewenangan pemerintah pusat melalui panitia seleksi nasional. Dan tidak ada kewenangan BKD Provinsi Jawa Barat, apalagi Kepala Dinas Pendidikan untuk bisa merubah itu, Bapak Ibu. Jadi jangan ada anggapan bahwa SK mah dibuatnya oleh BKD gitu kan. Betul, oleh BKD, tapi berdasarkan hasil dari panitia seleksi nasionalnya, dari Panselnasnya. Jadi kita tidak bisa merubah apapun. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tolong disampaikan kepada guru-guru yang sudah dinyatakan lulus bahwa hal inilah yang terjadi sekarang gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi apabila guru tersebut sudah dinyatakan lulus tetapi tidak menerima hasil dari panitia seleksi nasional, maka di situ ada 2 pilihan Bapak Ibu ya. Ada 2 pilihan, boleh menerima, boleh menolak. Nah, kalau menolak ini silakan isi formulir yang sudah disediakan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan ini mohon disampaikan kepada Bapak Ibu guru ya untuk inilah yang terjadi memang, dan di provinsi itu menerima hasil dari panitia seleksi nasional. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu mungkin sudah membaca juga bahwa ada kategori P1 yang dibatalkan ya. Mungkin itu Bapak Ibu sudah jelas ya, itu infonya valid, dan mohon dijelaskan juga bahwa P1 ini memang yang daftar tunggu lah ya. Bahkan yang sudah ada SK pun itu digagalkan gitu kan ya oleh panitia seleksi nasional. Nah, inilah yang memang sedang terjadi di kita ya. Ini sedang lumayan ramai juga. Kemudian nanti mungkin Bu Herna bisa menjelaskan mengenai honorarium guru pamong ya. Kalau tidak salah sebulannya itu 440.000 per bulan. Nanti Bu Herna bisa menjelaskannya secara teknisnya. Dan Bapak Ibu hari kemarin, sekarang dan juga besok sampai dengan lusa kita sedang melaksanakan verifikasi BPMU ya. Khususnya untuk kepala sekolah swasta, bahwa perlu difahami BPMU sekarang adalah hibah ya. Jadi bukan berdasarkan, kalau dulu sekolah tidak melakukan apapun, tidak melakukan action apapun, itu pasti sudah dapat BPMU-nya. Kalau sekarang itu tidak bisa ya. Kalau sekarang itu harus mengajukan proposal udah seperti biasa, tapi ada approval ya. Dan ada juga sekolah yang memang sudah mengajukan proposal tapi belum ada di Kepgub-nya. Dan solusinya Bapak Ibu tidak usah khawatir. Sekolah-sekolah yang BPMU-nya yang belum bisa cair di BPMU bulan April nanti itu akan dianggarkan di perubahan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nah, bahkan yang sudah ada aja yang sudah masuk ke dalam Kepgub BPMU itu yang jumlahnya 1.000 siswa itu jadi berkurang. Ada yang berkurang ya. Nanti mungkin Bu Herna bisa menjelaskan hasil dari audiensi dengan Pak Sekdis ya, karena kemarin Bu Herna yang ikut ke sana. Nah, itu yang terjadi. Karena apa? Karena kita sudah kebiasaan hibernasi ya. Kita sudah terbiasa dielu-elukan, sudah terbiasa menerima given dari pemerintah. Nah, sekarang adalah saatnya kita untuk berubah gitu ya. Nah, jadi tidak lagi ada sekolah yang menerima dalam kondisi diam aja bisa menerima, tidak. Sekarang adalah kitanya harus aktif gitu ya Bapak Ibu tuh, itu mengenai BPMU. Dan memang saya berbicara berdasarkan data untuk 13 KCD 4 ini yang paling bagus ya, yang paling bagus untuk penginputan sekolah yang masuk ke BPMU tahap pertama sebanyak 86%. Mungkin nanti bisa di-share ya. Itu yang lain masih 65%, ada yang 50%. Jadi kita tinggal sedikit lagi lah sekolah yang memang belum masuk ke daftaran itu. Ini terutama terima kasih kepada kerja tim ya yang sampai sejauh ini sudah bagus lah untuk penyerapan BPMU ini. Kemudian
untuk BOS, Bapak Ibu, sampai dengan sekarang masih ada saja sekolah negeri yang belum menerima. Ya, mohon bersabar karena di distrik juga sedang berusaha, karena seperti yang diketahui BOS ini langsung dari pusat, kita tidak bisa mengintervensi dalam bentuk apapun, jadi mohon bersabar saja ya. Dan mungkin bukan mungkin ya, dan sekarang sedang ada Bintek Arkas, silahkan untuk Purwakarta hari ini, untuk Subang besok, dan untuk SMA swasta itu hari Kamis adanya di Subang. Dan untuk kemarin yang Karawang yang belum selesai verifikasi BPMU, mohon maaf tadi saya lupa, untuk Karawang yang belum selesai verifikasi BPMU itu segera diselesaikan hari ini ya di Purwakarta. Wayahan aku udah di Purwakarta. Kalau besok di Subang itu semakin banyak, kita semakin kewalahan gitu ya. Ya kalau memang mau cepet cair ya proposalnya segera, diverifikasinya segera ya. Jadi kita usahakan kami usahakan di bulan April nanti semua BPMU itu bisa dinikmati oleh sekolah, terutama untuk peningkatan guru ya, seperti itu ya. Itu tidak ada istilahnya rek lebaran BPMU cair. Sebenarnya nggak ada undang-undangnya BPMU untuk lebaran, itu nggak ada. Cuman ya mungkin budayanya seperti itu gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin Bu Herna silakan secara teknis menjelaskan tentang guru pamong dan BPMU ya. Kemudian mungkin nanti Ibu Analis bisa menjelaskan juga, mungkin izin Ibu Analis menjelaskan tentang Smart Trend ya. Smart Trend karena sebentar lagi kan kita puasa, mungkin ada agenda-agenda dan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Itu saja barangkali dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon izin mungkin sambil mendengarkan saja karena harus mendampingi Pak KCD, ada Bintek Arkas dan juga BPMU. Atur nuhun semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Ibu Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang telah menyampaikan paparan informasinya, yaitu terkait dengan perubahan rapat minggon, bahwa untuk bulan depan rapat minggon dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, yaitu secara online dan 1 kali secara luring. Dan kedua, berdasarkan hasil Rapim, berharap untuk segala jenis sumbangan itu ditunda dulu. Dan ketiga, terkait dengan lulusan P3K, yang mana pendaftaran itu tidak sesuai dengan penempatan. Karena itu, hal itu berdasarkan tim dari Panitia Nasional. Dan yang keempat, terkait dengan honorarium guru pamong, itu akan diberikan gaji sebesar 450.000 per bulan dan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Herna ya. Dan ke-6 hari ini, besok dan kemarin serta lusa apa sih itu? Oh, maaf ya. Dan untuk terkait dengan BPMU untuk sekarang itu adalah hibah yang mana prosedurnya itu harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Dan yang lainnya itu KCD 4 itu paling bagus ya yang masuk ke BPMU tahap pertama. Dan terkait dengan BOS sampai dengan sekarang banyak sekolah negeri yang belum menerima dan belum cair ya, dan mohon untuk bersabar. Terus yang lainnya untuk hari ini ada kegiatan Bimtek Arkas ya di Purwakarta, dan untuk Subang kegiatan Bimtek Arkas itu besok. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu semua. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian paparan. Ibu menghilang suaranya. Oh ya, ya baik. Izin ya Bapak. Tidak ada suaranya. Ya siap. Ya izin ya Bapak Ibu untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian paparan informasi dari Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda Ibu Santi Kurnia Dewi. Mangga kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terdengar? Terdengar Ibu, baik.
Terima kasih pada Ibu Elis yang sudah memberikan untuk saya menyampaikan beberapa informasi yang secara kedinasan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, karunia, limpahan rezekinya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi walaupun secara daring, tetapi mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya pun sampai kepada kita sebagai pengikutnya sampai akhir. Beberapa yang ingin kami sampaikan terkait dengan kedinasan. Yang pertama adalah sesuai dengan tindak lanjut dari pertemuan Ketua MKKS secabang Dinas Wilayah 4. Pada hari itu ada informasi terkait dengan pelatihan cloud computing yang dilaksanakan oleh AWS. Pada minggu ini dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta. Hari kemarin sudah dilaksanakan untuk semua SMA di Kabupaten Purwakarta, dan pada hari ini akan dilaksanakan untuk SMK se-Kabupaten Purwakarta. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk segera menugaskan satu guru TIK atau guru yang memiliki kemampuan untuk menggunakan IT dan juga 2 orang siswa untuk mengikuti pelatihan tersebut di yang bertempat di SMK Negeri 2 Purwakarta yang akan dilaksanakan pada jam 9.30. Mudah-mudahan bisa hadir tepat pada waktunya. Bapak Ibu, yang kedua adalah saya menginformasikan bahwa pada hari Rabu besok itu akan ada kegiatan terkait dengan GLN yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tempatnya di SMK Negeri 1, SMK Negeri 1 Purwakarta. Surat sudah kami edarkan, mohon menjadi perhatian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan bisa menugaskan satu guru, baik itu bisa sebagai koordinator perpustakaan atau juga penggiat literasi di satuan pendidikan. Mohon menjadi perhatian Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa menghadirkan ini untuk secabang dinas ya, tapi khusus untuk SMA, SMK, dan SLB negeri saja terlebih dahulu, mohon maaf. Jadi sementara untuk GLN ini binteknya baru untuk SMA, SMK, dan SLB negeri secabang dinas wilayah 4. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa menghadirkan sesuai dengan persyaratan yang dimaksud. Yang ketiga, seperti yang disampaikan oleh Bu Riset tadi, bahwa terkait dengan, mohon maaf, mungkin di minggu ini hampir semua sekolah sedang melaksanakan ujian, baik itu penilaian sumatif akhir jenjang untuk SMA maupun ujian sekolah untuk SMK. Nah, pada kesempatan ini izinkan kami dari cabang dinas menyampaikan selamat beraktivitas melaksanakan penilaian akhir jenjang atau penilaian sumatif akhir jenjang atau US. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada kesulitan atau kendala yang tidak bisa diselesaikan di setiap satuan pendidikan. Mohon dukungan dari semua pihak untuk bisa mendukung anak-anak kita bisa menyelesaikan studinya lewat salah satu persyaratan yang harus dilewati, yaitu mengikuti pelaksanaan ujian atau penilaian sumatif akhir jenjang atau ujian sekolah. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan Bapak dan Ibu untuk kegiatan Smart Train, izinkan saya share screen. Kegiatan Smart Train ini seperti tahun-tahun sebelumnya memang akan dilaksanakan di semua satuan pendidikan. Yang saya sampaikan ini sebetulnya belum ada sosialisasi secara launchingnya oleh distrik, tapi kami akan menginformasikan lebih awal kepada Bapak dan Ibu. Walaupun surat edaran
terkait dengan Smart Trend, panduannya sudah kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tapi izinkan kami untuk memberikan poin-poin untuk bisa disikapi oleh semua kepala SMA, SMK, SLB di cabang dinas wilayah 4. Nah, Bapak Ibu, ini adalah panduan terkait dengan kegiatan Smart Trend yang merupakan kegiatan penumbuhan budi pekerti selama bulan Ramadan di lingkungan satuan pendidikan baik SMA, SMK maupun SLB tahun 2023. Lanjut Kang Noval. Nah, Bapak Ibu, seperti halnya kita ketahui bahwa pengertian dari Smart Trend itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bulan Ramadan dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kuncinya adalah peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia di kalangan para siswa. Jadi tentunya yang kami harapkan adalah kegiatan-kegiatan ini memang tujuannya ke arah peningkatan dari sisi ketakwaan, keimanan, dan akhlak mulia. Sehingga nanti nilai-nilai luhur itu akan semakin terkembangkan, semakin tumbuh di diri anak-anak kita, sehingga bisa menjadi kekuatan agar bisa dia melindungi dirinya dari hal-hal yang kurang baik di lingkungan baik sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut Pak. Tujuannya Bapak dan Ibu yang pertama adalah menumbuhkan nilai-nilai luhur tadi yang saya sampaikan, menambah dan memperluas wawasan pengetahuan untuk semua siswa baik SMA, SMK maupun SLB dengan cara meningkatkan ibadahnya. Kemudian meningkatkan amaliyah di bulan Ramadan, yang kita tahu bahwa insya Allah mudah-mudahan apabila kita ikhlas dalam melaksanakan amal-amal ibadah kita, tentu pahalanya akan berlimpah kalau kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kemudian menerapkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, berupa bimbingan dan arahan, pelatihan maupun pembiasaan. Nah, kalau ini fokusnya kan ke agama Islam, tapi Bapak dan Ibu yang di sekolahnya kita punya anak-anak yang memang berbeda atau bukan dari agama Islam, mohon juga membuat program untuk bisa meningkatkan akhlak masing-masing personal itu yang bekerja sama dengan guru agamanya masing-masing. Mohon juga dikondisikan di program sekolahnya. Lanjut Pak Noval. Nah, fungsinya adalah satu, sarana pembinaan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sarana menumbuhkan nilai-nilai luhur, sarana pembinaan keislaman, dengan menerapkan dan melaksanakan pengetahuan. Tentunya ini juga akan melakukan proses pembinaan bagi anak-anak yang non-muslim juga, sehingga ini bagian dari sarana untuk bisa melakukan pembinaan bagi anak-anak yang di luar non-muslim dengan kegiatan-kegiatan yang relatif tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaannya. Selanjutnya, nah ini terjadwal bahwa libur awal Ramadan itu di jadwal awal ini Bapak dan Ibu ini masih draft, mungkin akan ada perubahan ataupun ini nanti akan final. Nanti kalau finalnya pada tanggal 17 akan kita sampaikan. Tanggal 27 mohon maaf. Nah, libur awal Ramadan 22-24 walaupun di kalender pendidikan 22-23 hanya 2 hari ya untuk ASN. Launching kegiatan Smart Trend bersama Pak Gubernur itu akan di tanggal 27 Maret 2023. Jadi launchingnya pada tanggal 27 Maret. Nah, pelaksanaan Smart Trend itu tanggal 27 sampai tanggal 1 April. Nah, pada saat nanti ujian penilaian akhir semester jenjang yang dilaksanakan mungkin ada yang di minggu-minggu itu, maka tentu ini harus dikondisikan dengan kegiatan, disesuaikan dengan kegiatan yang ada. Kemudian Smart Trend pelaksanaannya secara, kalau yang tadi secara daring ya Bapak Ibu, nah secara luring itu pada tanggal 3 sampai 14 April secara luring. Nah, kenapa yang 27 sampai 1 April secara daring, kan masih ada anak kelas 12 yang melaksanakan ujian sekolah ataupun penilaian sumatif akhir jenjang. Nah, itu menyesuaikan. Kemudian penutupannya akan jatuh di tanggal 17 April dan libur hari raya mulai tanggal 19 sampai 26 April 2023. Lanjut Pak Noval.
Bapak Ibu, sasaran dan tanggung jawab itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ada di Kemenag, ada di cabang dinas wilayah 1 sampai 13. Nah, untuk di cabang dinas wilayah 1 sampai 13 atau di kita di wilayah 4 itu bertanggung jawab atas keterselenggaraannya kegiatan Smart Train Ramadan di cabang dinas masing-masing. Oleh sebab itu, karena kita punya tanggung jawab untuk bisa menyelenggarakan ini, kami menghimbau seluruh kepala sekolah harus sudah menyiapkan program untuk kegiatan Smart Train ini, dan insya Allah kami akan melakukan koordinasi, komunikasi, dan juga pemantauan yang dibantu oleh para pengawas pembina di setiap satuan pendidikan. Ada juga yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan ini, ada kepala seksi PAIS, PAKIS maupun Pendis di Kemenang, dan juga pengawas sekolah dan pengawas PAI, kemudian satuan pendidikan. Nah, ini pengawas sekolah yang juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemantauan, tentunya nanti akan melamporkan kepada cabang dinas seperti apa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan hasilnya, outputnya itu seperti apa yang dampak dari kegiatan Smart Train ini harus bisa terlihat setelah Ramadan berakhir. Lanjut Pak. Nah, ada 3, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, ada 3 model, Bapak Ibu, ada model siswa mondok di pesantren, ada model ajengan masuk sekolah, ada model amaliyah Ramadan di sekolah. Bapak dan Ibu nanti silakan mengadopsi mana yang bisa dilaksanakan di satuan pendidikan, mana yang mungkin akan terkendala apabila dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Silakan sesuai dengan kapasitas dan kondisi satuan pendidikan. Lanjut Pak. Nah, hasil yang diharapkan tentunya Bapak dan Ibu ada 3 poin di sini. Ada potensi intelektual, ada potensi spiritual, dan ada potensi sosial. Nah, ini yang akan dilakukan proses pembinaan, dilakukan proses pembimbingan, dilakukan proses arahan, motivasi pada kegiatan Smart Train. Baik yang di mondok pesantren, ataupun ajengan masuk sekolah, atau juga amaliyah Ramadannya, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program yang sudah dikembangkan di satuan pendidikan untuk melaksanakan peningkatan akhlak dan kepribadian anak-anak kita. Nah, apa yang menjadi amalan atau hasil akhir yang diharapkan? Yang pertama adalah taklim, yaitu sebagai pembelajar sejati Bapak dan Ibu, karena di saat Ramadan tambahan pengetahuan terkait keagamaan akan semakin meningkat, dan anak-anak kita diharapkan juga secara pembelajarannya semakin meningkat pula. Kemudian tadrib, yaitu pembiasaan, dikuatkan pembiasaannya tentang ngajinya, sholatnya, dikuatkan sunat-sunatnya, dan lain sebagainya. Kemudian takzim, yaitu akhlak santun. Diharapkan ini akan semakin terkuatkan, dan kami berharap justru akan terlihat program Smart Train ini akan berhasil apabila setelah Ramadan ini anak tetap melakukan nilai-nilai positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terus berlanjut setelah bulan Ramadan. Dan akhirnya kita akan berharap bahwa akan dihasilkan yang disebut dengan visi Jawa Barat, yaitu Jabar Juara Lahir dan Batin. Lanjut Pak Noval. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa kegiatan di Smart Train ini. Yang pertama adalah Kids Smart Train atau kajian Islam di sekolah lewat kegiatan yang Bapak Ibu akan kembangkan, di mana Kids ini meliputi kajian Islam di sekolah yang terdiri dari sholat fardu, sholat jamaah, kajian Al-Quran, hadis, dan kitab kuning. Atau untuk yang non-Muslim, non-Islam, silakan juga mengikuti apa yang menjadi kids-nya, yaitu sebagai dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang merujuk kepada agamanya masing-masing. Nah, ini diharapkan juga Bapak dan Ibu bisa dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, kemudian berhias Smart Train, yaitu berbudaya, habituasi, iman, dan akhlak sehari-hari. Nah, di sini ada kegiatan infak massal, aktualisasi masagi yang disebut dengan imam tahun kemarin juga Bapak dan Ibu, gerakan wakaf Al-Quran, ini program yang baru,
Kemudian ada Rantang Pramuka, yaitu empati di Panti Jompo, Giriya Salira, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga rantang yang dulu mungkin rantang cinta ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian penulisan mushaf Al-Quran. Nah ini ada follow the line di tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah. Nah ini yang termasuk kepada kegiatan berhias smartphone. Lanjut Pak. Nah, infak massal ini, Bapak dan Ibu, bagian dari imam ini itu akan koordinatornya adalah Subbagian Perencanaan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Aset tahun 2023. Nah, bentuk kegiatannya Bapak Ibu bisa baca di panduan. Saya hanya ambil pada slide berikutnya. Mbak, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini bagian dari bagaimana anak belajar untuk berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan, sehingga infak ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk sekitar lingkungan sekolah maupun di luar sekitar lingkungan sekolah, yang tujuannya adalah bagaimana anak dilatih untuk bisa memberikan nilai-nilai keagamaan dari sisi berbaginya, dan insya Allah dengan berinfak di bulan Ramadan ini pahalanya jauh akan lebih meningkat gitu. Lanjut Pak Noval, kita lanjut Pak. Sudah, ini tujuan dari infak atau imam. Lanjut, kita akan. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan sistematikanya yaitu ada penyusunan program, kemudian ada koordinasi dan persiapan, ada pelaksanaan, kemudian ada pelaporan dan evaluasi, mohon maaf. Lanjut, ada poin berikutnya akan saya sampaikan di. Oke. Nah, infak massal aktualisasi ini untuk perencanaannya, membuat juknisnya mungkin nanti akan dikeluarkan, nanti Kepala Cabang Dinas akan melanjutkan juknis. Juknisnya belum keluar Pak, kita akan tunggu Bapak dan Ibu. Tetapi di kegiatan ini akan ada kegiatan imam masih berlanjut. Kemudian nanti dari situ akan turun ke satuan pendidikan sebagai program imam di satuan pendidikan sesuai dengan juknis. Lalu nanti akan melaksanakan, siswa-siswa akan melaksanakan kegiatan imam tersebut. Lanjut. Ya, lanjut Pak. Oke, terus. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, jadi intinya nanti seperti tahun-tahun kemarin bahwa setiap ke atas dulu Pak, ke atas dulu. Melaporkan. Nah, panitia provinsi akan menerima laporan hasil program imam secara keseluruhan dari cabang dinas. Koordinator cabang dinas menerima laporan dari satuan pendidikan sebagai bahan evaluasi program. Koordinator satuan pendidikan akan memberikan laporan akhir program imam melalui website Disdik Jabar. Nah, jadi artinya laporan harian dari infak tersebut akan terus update Bapak dan Ibu. Kami tidak seperti tahun-tahun kemarin, kita tidak menerima uangnya, tetapi laporannya Bapak dan Ibu tiap sekolah. Nah, nanti proses penggunaannya kembali lagi ke satuan pendidikan. Apakah akan diberikan atau akan disumbangkan, akan diinfakkan kepada anak-anak di seputar sekolah atau di lingkungan sekolah yang memang sangat membutuhkan, itu kembali kepada program di masing-masing sekolah. Kami hanya menerima datanya dan penggunaannya atau pelaksanaannya disampaikan seperti apa. Lanjut Pak. Nah ini sebagai gambaran yang sheet berikutnya sebelumnya. Nah ini gambaran Bapak dan Ibu. Jika saja semua siswa itu memberikan infaknya 100.000 gitu ya selama 1 bulan, maka dampaknya luar biasa gitu. Di Jawa Barat ini akan terkumpul sebesar 185 miliar lebih, kurang lebih 185,5 miliar ya Bapak Ibu ya. Nah, estimasinya jika dihitung setengahnya saja itu ada 97 juta. 97 miliar ya. Luar biasa. Ini akan memberikan dampak positif. Mudah-mudahan bisa menurunkan atau bisa dilakukan kebaikan ini
untuk juga anak-anak yang memang tidak punya kesempatan seperti yang lainnya bisa merasakan di bulan Ramadan ini. Dan kami berharap setelah bulan Ramadan ini pelaksanaan ini akan terus berjalan dengan baik. Lanjut Pak Noval, lanjut. Sudah. Nah ini gerakan wakaf Al-Quran ini yang baru Pak. Mungkin nanti akan disampaikan pada saat launching. Ini gerakan wakaf Al-Quran selama bulan Ramadan yang dilakukan oleh peserta didik di Jawa Barat dengan mekanisme penyaluran pemberian wakaf langsung oleh siswa diserahkan ke masjid atau pesantren atau lembaga pendidikan. Nah silakan ini ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan sebelum nanti akan di-launching oleh Gubernur Jawa Barat. Nah tujuan ini adalah, belum selesai Pak, adalah mengimplementasikan pendidikan karakter dan mencintai Al-Quran. Lanjut. Yang berikutnya adalah rantang cinta pramuka untuk sesama seperti biasa. Ini akan nanti disesuaikan dengan program rantang cinta. Jadwal akan diinformasikan berikutnya. Ini tidak jauh berbeda dengan yang tahun kemarin. Lanjut Pak. Kemudian penulisan mushaf Al-Quran. Ini pada tanggal 17 Ramadan. Setiap sekolah menyiapkan guru, tenaga kependidikan, dan juga siswa sebanyak 100 orang, setara dengan 5 juz Al-Quran sebagai perwakilan untuk menulis langsung di sekolah. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih jauh oleh tim dari Irma Jabar, Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, kegiatan buka bersama guru siswa di Masjid Al-Jabar. Nah, ini juga masih tentatif, Bapak dan Ibu, karena kondisi Masjid Al-Jabar juga sedang dalam proses memberikan kenyamanan gitu. Apakah nanti akan dilaksanakan di Masjid Al-Jabar? Kita akan tunggu pada saat launching. Tapi sementara memang dijadwalkan di Masjid Al-Jabar. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, kegiatan Bu Bos 7 bertasbih, Bapak Ibu berbagi cinta, berkah dan kasih 2023 itu pelaksanaan seperti ini. Coba dilanjutkan, Pak. Nah, ada road to Bu Bos berbagi bersama pramuka ataupun siswa-siswa di sekolah, dan bukber itu ada buka berkah, koas artinya kontes juara anak soleh, dan rantang pramuka. Dan Bu Bos 7 ini Bapak dan Ibu yang asalnya akan dilaksanakan di Masjid Al-Jabar, menurut informasi yang saya dapatkan dari Bu Rise kemarin bahwa ini akan dilaksanakan di Gedung Sate. Jadi kita tunggu saja realnya nanti pada saat tanggal 27 Maret ini yang akan launching Bapak Ibu. Tetapi sebagai gambaran kegiatan Bu Bos ini masih tetap dilaksanakan. Nah, secara garis besar itu Bapak dan Ibu kegiatan dari Smart Trend yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu silakan poin-poin yang memang krusial itu silakan ditindaklanjuti, dan Bapak Ibu bisa juga memasukkan program-program sekolah yang tertuang di program satuan pendidikan terkait dengan peningkatan akhlak dan budi pekertinya bisa dimasukkan di kegiatan Smart Trend ini. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, tetap semangat, tetap diberikan kekuatan untuk bisa mendampingi anak-anak kita, untuk bisa melayani anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat secara lahiriah maupun hebat secara batiniah. Mudah-mudahan anak-anak kita merupakan anak-anak yang memiliki nilai, memiliki karakter yang sangat baik, yang tentunya ini menjadi keunggulan apabila nanti dia akan terjun di masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya kepada. Bentar Bu, saya izin off cam karena saya harus Siap. untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Ya, siap. Terima kasih ya Ibu atas penyampaian paparannya. Terima kasih ya kepada
Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda yang telah menyampaikan paparan informasinya, yaitu terkait dengan pelatihan komputer ya. Itu dimohon untuk satuan pendidikan untuk menugaskan guru TIK dan 2 orang siswa untuk melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Purwakarta. Dan yang kedua, untuk besok ya tanggal 15 Maret 2023 akan dilaksanakan workshop penguatan gerakan literasi sekolah. Dimohon untuk Kepala Satuan Pendidikan untuk menugaskan guru yang bertugas sebagai penggiat literasi atau petugas perpustakaan. Dan yang ketiga terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah ya, di mana cabang dinas pendidikan wilayah 4 semua sekolah sedang melaksanakan ujian dan dimohon untuk dukungannya agar pelaksanaan kegiatan ujian ini berjalan dengan lancar. Dan yang selanjutnya itu terkait dengan pelaksanaan kegiatan Smart Plan nanti di bulan Ramadan ya. Dan untuk pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat dari panduan Smart Plan tahun 2023. Ya mungkin itu yang disampaikan oleh Ibu Analis Kebijakan. Dan untuk selanjutnya yaitu penyampaian paparan informasi dari Ibu Herna ya. Mangga kepada Ibu Herna dipersilahkan. Ya Bu. Ya mangga Bu dipersilahkan. Oh ya mohon hapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin Pak KCD, Ibu Kasubag dan Bu Analis. Yang pertama menambahkan terkait BPMU. Pengajuan BPMU di SIPD yang disampaikan oleh Bu Kasubag yaitu hibah. Pengajuan hibah hanya bisa 1 kali dalam 1 tahun. Hanya bisa 1 kali dalam 1 tahun. Contoh kasus izin Bu Kasubag, kemarin ada beberapa sekolah yang emang dia jumlah siswanya misalnya 800, realnya dia 800, tapi di Kemgub dia hanya tertera 150. Setelah dicek di SIPD itu proposalnya bukan sekolah tersebut, tapi sekolah lain. Ada 2 pilihan untuk sekolah tersebut. Yang pertama, bisa diajukan sesuai dengan jumlah siswa yang ada di Kemgub, tapi tidak bisa mendapatkan tambahan sesuai dengan siswa realnya. Misalkan yang di Kemgub 100, berarti kita akan cairkan hanya 100, tapi tidak bisa mengajukan kembali di tahun ini. Atau yang kedua, bisa mengajukan kembali pada saat perubahan anggaran, mengajukan usulan hibah kembali pada saat tambahan anggaran. Tetapi itu nanti tugasnya Ibu Kasubag yang memastikan apakah anggaran tersebut ada atau tidak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tanya ke Ibu Kasubag yang akan mengajukan kembali di perubahan apakah anggarannya itu ada atau tidak, karena kemarin kata Pak Kadis akan disampaikan di ranahnya pejabat Pak. Yang kedua, izin Bu melaporkan kemarin dari 86 peserta SMKS Kabupaten Karawang yang baru selesai verifikasi itu baru 42 sekolah. Yang ketiga itu untuk honor guru pamong itu 440.000 per bulan per orangnya, tapi jangan dulu dibayarkan, tetapi tetap diinput di pergeseran. Adapun sekolah yang sudah merealisasikan guru pamong, nanti akan saya bantu untuk penghitungan kembali pergeserannya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Bu Herna yang telah menyampaikan paparan informasinya. Ya. Baik Bapak dan Ibu semua, untuk acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mangga kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita dipersilahkan. Mangga. Cek, kamu bertanya kemana teh? Yang mau aja teh? Oh, raise hand ya. Mangga kepada Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Ada Pak Agus. Tidak ada ya Bapak Ibu? Ada yang raise hand. Oh, ada. Pak Agus Purwanto. Oh iya. Bentar. Cek bisa langsung Bu. Ya mangga Bapak dipersilakan. Oh iya Assala- Bapak Agus Purwanto, mangga Bapak Ya. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mudah-mudahan di forum yang terhormat ini semuanya sehat walafiat, rezeki berlimpah semuanya. Amin. Pertanyaan Amin. saya, Bapak Ibu, ini mungkin khusus buat Bu Herna dulu. Berkaitan dengan pengajuan SIPD BPMU, ketika pengajuan dulu dengan cut off jumlah murid BOS tahap 1 ini berbeda. Maka yang dipakai untuk pengajuan verifikasi besok Kamis itu pakai dasar cut off BOS tahun ini atau sesuai dengan pengajuan. Karena beberapa sekolah SMA SD Kabupaten Karawang ini hampir semuanya berbeda antara pengajuan proposal yang di SIPD dengan jumlah siswa yang cut off tahap 1 BOSP ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sekolah-sekolah yang mungkin ada yang tidak disetujui di tahap 1, tidak masuk dalam SIPD karena memang beberapa permasalahan, apakah aplikasi atau keterlambatan. Nah, ini ketika disusulkan dalam pengajuan perubahan, ini kira-kira pengajuannya bulan apa? Itu saja Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga kepada Ya. Bu Herna langsung dijawab aja ya Bu. Ya mangga, izin Pak KCD buka soba izin menjawab. Pak Agus, tadi tuh yang pertanyaannya, halo? Ya. Yang pertanyaannya Pak Agus, punten. Tadi Ya. sambil verifikasi. Oh baik, gini Bu, besok Kamis kita kan diundang untuk verifikasi BPMU. Ya Pak. Ada perbedaan jumlah siswa ketika di pagu yang diedarkan dengan jumlah siswa cut off BOS tahap 1 ini. Nah, ini yang dipakai dasar, apakah dalam pengajuan waktu itu yang sudah terinput dalam SIPD, ataukah dengan jumlah siswa yang cut off BOS ini? Jumlah siswa cut off BOS ini Pak. Baik, oke. Oh, terus yang kedua itu biasanya input di perubahan biasanya di bulan Mei Pak. Input pengajuan ulang untuk hibah itu di bulan Mei Pak. Iya. Cuma Ya. untuk verifikasi yang pertama kan kita sudah rilis besok Bu, hari Kamis ini. Ya nggak apa-apa Pak. Berarti Pak tetap pakai cut off BOS tahap 1? Iya tetap Pak. Oh iya. Baik. Kemudian yang kedua tadi Bu kaitan dengan perubahan. Yang perubahan itu nanti jadwal inputnya biasanya di bulan Mei Pak. Kemarin Bu Kasubag akan menjadwalkan bagi sekolah yang emang ditolak BPMU-nya itu akan didampingi nanti pada saat penginputannya Pak. Kemarin kalau untuk SMKS Karawang mereka di SMK Trimitra Pak. Kita cari internetnya yang kenceng biar nggak ada miss lagi Pak. Ya, siap. Kalau SMA clear semua kan ya? SMA Karawang. Siap clear Ya. semua Pak. Hatur nuhun Ibu. Kami Pak. Mangga, Bu Elis mangga. Iya, mangga. Ya, mangga Bapak ya. Udah puas ya Bapak ya dengan itunya pertanyaannya ya. Mangga untuk selanjutnya yaitu pada Bapak Yunus Anis ya dari SMA 1 apa sih? Mangga dipersilakan Bapak. UDP. Uang dalam Assalamualaikum Bapak Yunus, mangga Pak. UDP. Nah, apa ada baula sama manual sana itu mah. Bicara. Pak Yu- Oleh KJM. Mangga, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Mohon di-mute ya, Bapak. Sudah perlu. Ada gangguan, Bu. Mana komanya? Ya ini, Bapak. Pak, ada anak ayah itu Iya. ayah nona minat Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah disampaikan. Saya Yunus Anis dari SMA 1 Pangkalan, Bu. Halo, Bu. Mangga Pak, ada Pak. Mangga. Mangga, Pak Yunus, mangga. Ya, Bu. Silakan dilanjut Pak, suaranya ada. Ya. Terkait dengan tadi, Bu, penjelasan Ibu Santi tentang smart trend, di sana kan ada agenda tentang imam, Bu, ya. Infak massal, aktualisasi masagi. Di sana penjelasan beliau bahwa dengan angka minim 100.000 per bulan per anak terkumpul 185,5 M. Nah, kita sama-sama mengetahui lah bahwa Ramadan itu adalah Sayyidus Suhur, induknya bulan-bulan. Kalau konsep imam ini diterapkan di 11 bulan yang akan datang, di luar bulan Ramadan, apakah bisa? Satu itu pertanyaan, Bu. Karena ini suatu hal yang positif, Bu, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah apabila konsep imam dalam berinfak ini tidak sinkron dengan ketentuan yang dijelaskan oleh Bu Rizka tadi bahwa segala jenis sumbangan yang dikumpulkan melalui komite atau rapat orang tua itu sementara polling down dulu, gitu Bu. Itu barangkali mohon penjelasannya, karena infak itu kan besarnya ditentukan. Besarnya ditentukan, waktunya juga ditentukan tertentu. Apakah itu termasuk pungutan yang sesuai dengan Pergub 97 tahun 2022? Itu saja barangkali mohon penjelasannya, sehingga nanti kami barangkali bisa menindaklanjuti masalah imam ini seperti tahun yang lalu. Karena kami khawatir ini termasuk kategori ke dalam pungutan, karena besarnya tentukan dan waktunya tentukan. Yang terakhir barangkali, pertanyaannya untuk Bu Santi, apakah kegiatan imam ini kalau itu tidak melalui rapat orang tua, besarnya hanya sebatas disampaikan oleh panitia smart trend di sekolah masing-masing, apakah ini tidak akan menimbulkan efek negatif kepada yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yunus Anis. Izin ya Bapak, Pak Yunus, mungkin Ibu lagi ada kegiatan ya tadi. Untuk pertanyaannya di itu dulu Pak. Mangga Bu, mangga Bu. Mohon, mulai ketika saya Bisa ditampung dulu mungkin Ibu Moderator. Iya, siap. Mohon Bu.
Mangga kepada Bapak Ibu yang lainnya, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Atau barangkali dari Bapak Ibu pengawas. Iya, iya, mangga kepada Bapak Ibu pengawas SMA, SMK atau SLB. Jika ada yang mau ditanyakan kepada para narasumber kita, mangga dipersilakan. Mungkin tidak ada lagi ya Pak ya? Mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya lagi ya Bapak Ibu, izin. Tidak ada yang raise hand. Iya, Ya, izin. Ibu Baik, moderator Bapak. mungkin ya bisa ditampung dulu dan nanti mungkin bisa dijawab melalui notulensi yang akan kita share. Barangkali Ibu izin karena agenda pimpinan saat ini sedang berjalan. Siap. Padat ya. Iya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin acara rapat mingguan pada hari ini saya akan kembalikan lagi kepada pembawa acara Ibu Dede ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada rapat mingguan pada hari ini yang mencapai 228 peserta ya. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat ya Pak. Berkah barokah. Berkah barokah. Selamat beraktivitas kembali ya Bapak Ibu. Ya, saya sebagai moderator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Dede. Ya, Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elis yang telah memandu jalannya acara sehingga rapat mingguan berlangsung dengan tertib dan lancar. Sebelum mengakhiri, rapat mingguan ini ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Ba'i Tajuddin SIP, Arsiparis Ahli Muda dari SMAN 1 Babakan Cikau. Kepada Pak Ustadz Ba'i disilahkan untuk memimpin doa. Terima kasih Bu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mari warahmatullahi kita wabarakatuh. berdoa bersama-sama di akhir acara rapat mingguan ini. Semoga kita diberi kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiatan fil jasad, wa jahatan fil ilmi, wa barokata fil rizki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan inda maut, wa maghfiratan ma'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa jannatan minan nar wa afa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah wa qina adzabannar. Ya Allah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Izin kasih Pak Ustadz Bai yang telah memimpin doa. Semoga semua doa yang telah dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah rapat mingguan telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan paparan dan informasi. Semoga semua yang telah disampaikan dan diinformasikan menjadi kemajuan di satuan pendidikan yang ada di lingkungan KCD Wilayah 4. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta rapat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat, semangat, dan barokah. Saya Dede Holilah, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Ke Cikupa, ke Bekasi, sampai jumpa dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Haji, Dokter Eti. Assalamualaikum. Dadang, guru kan wae Pak Dadang. Ibu Haji Titin. Nuhun Ibu. Sami-sami. Izin lab kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.